Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvarinta, NIM 2018-527, PLK 2 kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan analisis hukum tentang due diligence yang dilakukan oleh PT Trisakti Cipta Nusantara dengan PT Langgeng Sentosa. Di sini saya akan membacakan kasusnya terlebih dahulu. Sebuah firma hukum Joyoboyo Law Firm yang berkantor di Jalan Joyoboyo nomor 43 Saung Galing, Kecamatan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur, mempunyai kedudukan di Kali Rungkut, Jalan Raya Tenggilis Mejoyo nomor AA 2, Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur, membutuhkan bantuan hukum dalam hal due diligence. Adapun perusahaan yang akan diaudit dengan due diligence adalah PT Langgeng Sentosa, bergerak di bidang konstruksi yang berkedudukan di Jalan Villa Bukit Mas nomor 23, Duku Pakis, Kecamatan Duku Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur. Due diligence yang dilakukan oleh PT Trisakti Cipta Nusantara adalah untuk melakukan investasi pada PT Langgeng Sentosa. PT Langgeng Sentosa didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 20 Agustus 2014 berdasarkan Akta Notaris Magda Liman Sugiarto SHMKN nomor 33. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami 2 kali perubahan. Adapun perubahan terakhir dengan Akta Notaris Magda Liman Sugiarto SHMKN nomor 37 tahun 2009, nomor 29 Juli 2018 tentang perubahan pasal 4 mengenai modal. Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah diterima sebagaimana dinyatakan dalam suratnya nomor C 1514 HT 0104 TH 2018 tertanggal 10 Agustus 2018. PT Langgeng Sentosa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konsultan, kontraktor, dan supplier untuk wilayah Jawa Timur dan seluruh wilayah Republik Indonesia. Selain itu, PT Langgeng Sentosa memiliki profesional teamwork. Adapun produk dari PT Langgeng Sentosa antara lain PT Berau Cantika, PT Green File Indonesia, dan PT HM Sampurna Tbk. Sejak mulai beroperasi, PT Langgeng Sentosa wajib lapor ke tenaga kerjaan perusahaan ke Disnaker Kota Surabaya sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan dalam jaringan. Adapun PT Langgeng Sentosa memiliki beberapa aset perusahaan di dalam hal ini yang tercatat yaitu yang pertama yaitu ada tanah dan bangunan, yang kedua beberapa SHGB di beberapa objek, yang ketiga surat tanda bukti kendaraan yang merupakan salah satu aset perusahaan, yang keempat asuransi. PT Langgeng Sentosa pernah tercatat bersengketa pada Pengadilan Hubungan Industrial di wilayah Provinsi Jawa Timur terkait masalah PHK dan pemenuhan hak dengan serikat buruh pada tahun 2020. Pada saat itu terpaksa dilakukan PHK kepada sebagian pekerja karena kondisi pandemi COVID-19. Tetapi sengketa tersebut sudah berakhir pada putusan nomor 67 garing PDT Sus PHI garing 2020 garing PN Surabaya, dan segala tuntutan dari serikat buruh sudah ditunaikan. Dengan akan dilakukan due diligence oleh PT Trisakti Cipta Nusantara kepada PT Langgeng Sentosa dalam rangka investasi disambut baik oleh PT Langgeng Sentosa. Sebelumnya dilakukan due diligence, PT Langgeng Sentosa membuat perjanjian kerahasiaan dengan PT Trisakti Cipta Nusantara yang diwakili oleh konsultan hukumnya agar kerahasiaan perusahaan tetap terjaga. Berikutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang analisis kasusnya. Terdiri dari para pihak, tujuan, jenis due diligence, serta analisa awal. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan para pihaknya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada firma hukum Joyoboyo Law Firm yang berkantor di Jalan Joyoboyo nomor 43 Saung Galing, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur, berperan sebagai konsultan hukum yang bekerja pada tahapan penyediaan informasi mengenai peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu ada PT Trisakti Cipta Nusantara, bergerak di bidang konstruksi yang berkedudukan di Kali Rungkut, Jalan Raya Tenggilis Mejoyo nomor AA 2, Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur, membutuhkan bantuan hukum dalam hal due diligence, berperan sebagai perusahaan yang berkepentingan. Yang ketiga yaitu ada perusahaan yang akan diaudit
dengan due diligence adalah PT Langgeng Sentosa, bergerak di bidang konstruksi yang berkedudukan di Jalan Villa Bukit Mas nomor 25 Duku Pakis, Kecamatan Duku Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, berperan sebagai perusahaan yang akan diaudit. Tujuan due diligence di sini yang dilakukan oleh PT Trisakti Cipta Nusantara adalah untuk melakukan investasi pada PT Langgeng Sentosa. Investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh timbal balik yang lebih besar di masa depan. Disambut baik oleh PT Langgeng Sentosa. Sebelum dilakukannya due diligence, PT Langgeng Sentosa membuat perjanjian kerahasiaan dengan PT Trisakti Cipta Nusantara yang diwakili oleh konsultan hukumnya agar kerahasiaan perusahaan tetap terjaga. Jenis due diligence ini yaitu full due diligence karena pemeriksaan lengkap secara menyeluruh yang dilakukan atas seluruh aspek perusahaan. Dalam contoh kasus di atas disebutkan beberapa aset diantaranya yaitu yang pertama ada tanah dan bangunan, meliputi tanah dan bangunan. Yang pertama tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Villa Bukit Mas nomor 25 Duku Pakis, Kecamatan Duku Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, seluas 1.800 meter persegi atas nama PT Langgeng Sentosa. Yang kedua yaitu tanah yang terletak di Jalan Bypass Mojokerto nomor 10, Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, Kota Mojokerto, Jawa Timur, seluas 18.500 meter persegi atas nama PT Langgeng Sentosa. Yang kedua yaitu ada beberapa SHGB di beberapa objek, antara lain HGB nomor 320 322 Lakar Santri Surabaya seluas 350 meter persegi. Tanggal berakhir SHGB yaitu 6 Juni 2022. Yang kedua yaitu ada HGB nomor 32 328 Semolowaru Surabaya seluas 5.000 meter persegi 10 April. Tanggal berakhirnya yaitu 10 April 2025. Yang ketiga yaitu ada aset surat tanda bukti kendaraan yang merupakan salah satu aset perusahaan. PT Langgeng Sentosa memiliki beberapa aset, dalam hal ini berupa sejumlah kendaraan konstruksi yaitu 1 unit tower crane, 1 unit excavator, 1 unit mobil crane, 2 unit dump truck, dan 1 unit bulldozer atas nama PT Langgeng Sentosa. Adapun 1 dump truck dalam keadaan sedang berada di bengkel dikarenakan ada kendala dalam mesin, sedangkan sisa kendaraan konstruksi dalam keadaan layak jalan. Yang keempat yaitu ada asuransi. Telah diasuransikan terhadap kerugian akibat kebakaran dan risiko lainnya. Berdasarkan satu paket polis telah didaftarkan juga pada PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi Jaya Indonesia, PT Asuransi Allianz Utama, PT Asuransi Parolamas, PT Asuransi Reliance Indonesia dengan nilai pertanggungan yaitu 500 juta rupiah pada tanggal 30 Juni 2016 serta pada 30 Juli 2019 nilai pertanggungan ditambah Rp200.000 yang menurut pendapat manajemen perusahaan cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dalam risiko tersebut. Analisa awal yaitu yang paragraf pertama, diketahui bahwa PT Trisakti Cipta Nusantara meminta bantuan hukum dalam hal due diligence dan perusahaan yang akan diaudit dengan due diligence adalah PT Langgeng Sentosa yang bergerak di bidang konstruksi untuk melakukan investasi pada PT Langgeng Sentosa. Paragraf kedua, PT Langgeng Sentosa didirikan berdasarkan Akta Notaris Magdaliman Sugiarto, SHMKN nomor 33. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah diterima sebagaimana dinyatakan dalam nomor suratnya nomor C1514 HT 0104 tahun 2018 tertanggal 10 Agustus 2018. Paragraf 3 yaitu PT Langgeng Sentosa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konsultan, kontraktor, dan supplier untuk wilayah Jawa Timur dan seluruh wilayah Republik Indonesia. Sejak mulai beroperasi, PT Langgeng Sentosa wajib melaporkan ketenagakerjaan perusahaan ke Disnaker Kota Surabaya sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan dalam jaringan. Aturan hukum yang pertama yaitu aturan hukum tentang tanah dan bangunan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Undang-Undang Agraria, hak-hak atas tanah, air, dan ruang angkasa serta pendaftaran tanah. Terus yang kedua yaitu aturan hukum tentang SHGB, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, pasal 35 tentang hak guna dan bangunan. Yang ketiga yaitu aturan hukum tentang surat tanda bukti kendaraan yang merupakan aset perusahaan kendaraan yang dikendarai itu merupakan jenis kendaraan angkutan barang. Surat yang wajib dimiliki yaitu pasal 8 ayat 4 PP 80/2012 tentang surat perjanjian pengangkutan dan surat muatan barang. Yang keempat yaitu ada aturan hukum tentang asuransi. Berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam pasal 246 KUHD, dengan jelas dikatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah sebuah perjanjian yang mengikat penanggung kepada tertanggung dengan cara menerima sejumlah premi yang dimaksudkan untuk menjamin penggantian terhadap tertanggung akibat adanya kerugian yang timbul, terjadinya kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Hal tersebut mungkin akan terjadi akibat terjadinya suatu event yaitu peristiwa yang tidak pasti. Hukum ketenagakerjaan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja. 3 aspek utama ketenagakerjaan yaitu upah minimum, pemutusan hubungan kerja, serta peningkatan perlindungan pekerja dan perluasan lapangan kerja. Berdasarkan contoh soal di atas, PT Langgeng Sentosa tercatat pernah bersengketa dengan Pengadilan Hubungan Industrial di wilayah Provinsi Jawa Timur terkait masalah PHK dan pemenuhan hak dengan serikat buruh pada tahun 2020. Pada saat itu terpaksa dilakukan PHK kepada sebagian pekerja karena kondisi pandemi COVID-19. Tetapi sengketa tersebut sudah berakhir dengan putusan nomor 67 garing PDT Sus PHI garing 2020 garing PN Surabaya. Dan segala tuntutan dari serikat buruh sudah ditunaikan. Agar bisnis tersebut tidak gagal, diperlukan cara menilai kelayakan bisnis sebelum berinvestasi sehingga usaha yang telah dijalankan dan sangat diharapkan oleh investor bisa berbuah hasil yang maksimal. Tujuan dari adanya uji kelayakan usaha adalah untuk menilai apakah investasi yang akan disumbangkan pada suatu perusahaan layak dalam menjalankan usahanya, sekaligus memberikan manfaat dan atau tidak untuk konsumen maupun juga investornya sendiri. Namun bukan berarti jika setelah melakukan uji kelayakan maka tidak akan ada sesuatu yang terjadi seperti resiko kegagalan, mengingat tidak ada yang tahu mengenai hal yang akan terjadi di masa depan. Menurut argumen saya, PT Trisakti Cipta Nusantara dengan PT Langgeng Sentosa sudah layak untuk melakukan investasi, dengan catatan harus lebih berhati-hati karena sebelumnya PT Langgeng Sentosa pernah melakukan sengketa. Dalam hal ini perusahaan dalam kondisi sehat. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.